Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini mau show tentang CSRF untuk aplikasi Spring Boot dan React.js, di mana CSRF ini tidak di-enable. Aku punya Spring Boot application di sini, terus ada front end-nya adalah React.js ya. React.js, kemudian nothing fancy di React.js-nya. Oke, kita mulai aja. Ini posisinya udah saya run. Terus untuk akses, oke ya, akses ke host mesin. Karena apa? Ini Spring Boot-nya ada di host mesin. Sementara ini aku punya Kali Linux, sistem untuk penetration testingnya menggunakan Kali Linux. Terus ini kebetulan menggunakan NAT, network. Kalau lihat di sini NAT network ya. Jadi idenya gini, kita harus buka port forwarding ke host mesin. Kalau nggak, kita nggak bisa. Klik Kali Linux-nya. Ini kalau misalnya menggunakan net, sorry. Ini port forwarding, port backend, port frontend. Ini kita daftarkan semua. Ini aku samain host port ini di mapping ke host port kita di backend ini 5000 dan 12001. Terus ini nanti di mapping ke guest port, itu maksudnya port yang ada di VM. Oke, setelah oke, terus nanti IP-nya IP mana? IP-nya itu adalah IP si host itu yang di network ya. Jadi kalau misalnya di sini itu kita IP config ya, IP config berarti nanti kita pakai yang ini. Ini adalah IP yang kita dapat dari wireless LAN atau jaringan network di host kita. Oke, gitu. Cara connect menggunakan NAT. Oke. Jadi nanti ini udah run, udah port forwarding udah di setup. Kemudian nanti saya punya burp suite di sini. Burp suite-nya nanti ini aku clear dulu. Oke. Clear. Terus nanti aksesnya gini. Jadi nanti ini IP dari host mesin. Portnya ini karena di port forwarding. Oke. Terus nanti kita login dulu ya. Oke, admin. Baik, kita mau coba vulnerability CSRF, cross-site request forgery di sini ya. Jadi ini simbol sih, cuman CRUD ya. Ini untuk edit. Misalnya si admin ini dia akan ngedit salah satu parameter transaction fee ya, transaction fee 9.500 misalnya. 9.500, oke, seperti itu. Oke, ini bisa ditangkap oleh burp suite. Kita lihat burp suite. Nah, ini requestnya seperti ini. Oke, terus jadi konsep dari CSRF itu adalah di mana si server ini bisa kita requestnya itu bisa kita craft ya. Requestnya bisa kita craft, terus kita send ke victim. Victimnya nanti ngeklik link. Linknya itu nanti diredirect ke website kita. Kita nanti bikin satu page web ya. Contohnya gini. Ini server, web server yang official. Terus ini yang merah adalah web kita. Nah, web kita yang isinya udah ada vulnerability. Nanti user akses ke sini. User akses ke sini di salah satu browser. Kemudian somehow dia nanti klik link
yang dari kita, di mana link itu udah kita craft, dan link itu nanti akan request ke server ini gitu. Jadi nanti seperti user itu dibikin supaya dia request sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau misalnya ini bisa, jadi nanti itu berarti vulnerable terhadap CSRF. Nah, contohnya gini nanti. Ini user kan dia bisa edit sendiri gitu ya. Edit fee-nya misalnya diedit kayak tadi ya, bisa ya. Nah, tapi nanti si user ini klik link yang di forward ke website kita, sehingga dia tanpa sadar pas klik link itu dia akan uh, nge-submit edit ini gitu. Oke, kita langsung aja ya. Jadi kita ke Bursuit. Ini request dari dia ya. Jadi ini request, sebenarnya kita bisa dapat request, si hacker ini bisa dapat request dengan cara mencoba-coba di website yang realnya ya. Mungkin menggunakan usernya dia sendiri gitu, menggunakan usernya dia sendiri, sehingga dia tahu, oh ini requestnya seperti ini kalau untuk update parameter gitu ya. Oke, terus ini tak send ke repeater, oke seperti itu. Terus ini nanti aku bikin generate CSRF POC, generate CSRF POC ini untuk bikin kayak phishing linknya gitu nanti. Oke. Nah, defaultnya tuh seperti ini. Defaultnya seperti ini. Jadi nanti ini ada halaman web, nanti yang ini yang kita copy, ini payloadnya kita copy ke web kita, web untuk phishing, untuk jebak gitu ya. Nah, nanti si user somehow kita arahkan untuk ngeklik link ini dan bisa execute payload dari request ini. Oke. Tapi ini requestnya harusnya nggak seperti ini ya, karena kita butuh authorization key, authorization token. Berarti kita coba pakai yang mana ya, XHR ya ini ya kayaknya. Ini terus ini include auto submit, jadi dia nggak perlu klik apa-apa lagi, setelah dia klik link kita langsung dia load ini requestnya. Oke, seperti itu. Nah, nanti seperti ini bentuknya. Nah, terus ini kita tambahin untuk authentication token. Authentication token itu ini authorization. Ini kalau nggak ada ini nanti 401. 401 artinya dia tidak apa, unauthorized gitu ya, error unauthorized error gitu ya. Ini oke. Atau ini sebenarnya kita hardcode ya ini apa si authorization tokennya dari user. Sebenarnya kalau di praktek yang aslinya kita bisa menggunakan vulnerability lain untuk nge-get authorization token dari si user. Bisa juga menggunakan ini juga gitu loh. Pas dia klik, dia apa mungkin di record dulu authorizationnya, nanti authorizationnya taruh sini. Tapi ini supaya untuk mempersingkat videonya, jadi aku hardcode dulu aja. Sebenarnya ini nanti bisa di get menggunakan apa dua step gitu ya. Saya bisa pakai XSS atau bisa juga pakai CSRF juga. Cuma nanti CSRF attack yang pertama itu dia cuma nge-get authorization token, terus bawahnya nanti dia langsung kirim gitu. Jadi get dulu di atas ini nanti ada script untuk nge-get dulu. Tapi supaya mempersingkat waktu, jadi ini langsung aku hardcode aja. Sebenarnya nanti di atas harusnya ya kalau real case ini nanti di atas ada JavaScript, atau di sini ya di JavaScriptnya ini nanti dia untuk functionnya yang pertama pas onload dia nge-get authorization token dari user dulu, nanti ditaruh di sini gitu. Ini bentar saya ini dulu hardcode dulu. Oke, terus supaya apa, ini misalnya kita ingin mengubah, si hacker ini ingin mengubah ini jadi 1 juta gitu. Oke, terus ini copy aja, copy. Oke, terus di Kali Linux ini ada apa HTTP server ya, kita harus servernya harus kita up dulu.
Betul server di Apache itu start ya. Coba kita lihat dulu kayak gimana. Ini langsung di localhost. Ini sebenarnya harusnya nih di satu server gitu ya. Kita hosting server sendiri atau gimana, ini saya simulate di localhost saja. Nah ini klik link ini nanti mengarah ke testing HTML. Nah testing HTML itu kita rubah aja pakai pellet yang tadi gitu. Pellet yang tadi berarti nanti ini di ls. Nah ini testing HTML kita update menggunakan pellet yang tadi. Pakai nano testing HTML. Nah ini langsung aku paste aja ya, paste clipboard. Oke, ini daya harusnya ini jadi 1 juta x yes enter, atau jangan 1 juta deh, kebanyakan nanti takutnya error. Misalnya berapa ya, 999 aja, kayak gini aja ya, 9999. Oke segitu aja, x yes. Kalau kebanyakan takutnya nanti ada pembatasan database, nanti error di backendnya itu, jadi apa, ada penjagaan di sana. Tuh, kita untuk simplicity aja supaya CSRF-nya beneran ada nggak gitu. Oke, setelah itu coba ya, misalnya ya katakanlah si user ini posisinya user harus login ya, harus login di sini. Nah, dia lagi misalnya bayangkan ini adalah m-banking gitu, dia lagi transaksi apa, terus tiba-tiba ting ada email atau semacamnya gitu. Terus dia klik link di sini gitu ya, klik gitu ya. Terus dia masuk ke halaman phishing kita, website kita, terus coba lihat di sini berubah nggak? Nah, berubah kan? Padahal kita nggak melakukan update di sini loh ya. Kita cuma klik link aja, ya, cuma klik link aja. Dan dia bisa langsung berubah ini. Bayangkan kalau misalnya nih, payload yang tadi itu dia adalah untuk transfer ke bank lain. Ini cuman untuk update parameter aja gitu. Bayangkan kalau ini untuk transfer, katakanlah kita di m-banking ya bisa tahu request dari untuk transfer itu kayak gimana payloadnya, terus kita craft, terus nanti kita kirim ke victim menggunakan email atau apa yang menarik gitu ya, clickbait gitu. Nanti kan kadang ada user yang nggak aware gitu ya. Nah itu makanya harus hati-hati dengan link yang dikirimkan. Hanya dengan satu klik itu bisa merubah semuanya gitu. Kita bisa kayak submit request yang harusnya nggak kita lakukan gitu. Coba lagi ya, ini jadi 777. Oke, payloadnya gue update ya, misalnya si user ini tadi 999 nih value. Kita nggak ngelakuin update kayak gini ya, nggak ngelakuin update. Atau ini kita update dulu deh. Update dulu. Ini jadi 9.500 lagi. 9.500. Ya. Ini kalau update di sini kayak gini, seperti ini. Update langsung seperti ini. Tapi ini kita nggak update sama sekali. Kita hanya klik link. Hanya satu klik, boom. Game over. See? Oke, berarti itu aja ya. Nah, maka dari itu di Spring Boot itu kita harus set up CSRF ya, nggak disable seperti ini. Biasanya kalau di development ini lupa nih, CSRF disable ini biasanya lupa. Ini untuk setup CSRF di backend service kita. Kadang-kadang setupnya memang ribet. Jadi kadang-kadang di development, kadang-kadang ini dipasang gitu. Dan itu kalau lupa sampai di production, game over. Oke,
Itu aja, terima kasih. Ya.